Setelah runtuhnya pemerintahan Shogun pada 8 November 1862, kekuasaan kembali diserahkan pada kaisar 8 bulan sebelum Shogun terakhir meletakkan jabatannya. Kaisar Komei meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 1867. Sebagai penggantinya ialah Kaisar Matsuhito yang saat itu masih berusia 14 tahun. Masa pemerintahan Kaisar Matsuhito dikenal dengan nama Kaisar Meiji. Secara resmi, Matsuhito memegang pemerintahan pada 25 Januari 1868 sampai 30 Juli 1912, sekitar 44 tahun lamanya. Pemulihan kekuasaan ke tangan Kaisar Meiji inilah yang kemudian dikenal dengan Restorasi Meiji. Dengan Restorasi Meiji di tahun 1867 merupakan suatu revolusi politik di Jepang dengan dibantu oleh rakyat Jepang pada saat itu. Setelah Kaisar Meiji naik tahta, ibu kota Jepang dipindahkan dari Kyoto ke Edo dan namanya diganti menjadi Tokyo pada tanggal 26 November 1868. Restorasi Meiji bukan hanya mengubah Jepang di bidang teknologi, namun juga di bidang politik. Dalam bidang politik, sistem pemerintahan meniru sistem Barat, yakni dibagi menjadi beberapa departemen, seluruh wilayah dibagi banyaknya prefektur, atau daerah yang dipimpin oleh kepala departemen. Restorasi Meiji juga merupakan revolusi ekonomi, baik persoalan politik maupun ekonomi di Jepang, sama-sama memperoleh pengaruh dari Barat. Dalam segi ekonomi, yang membuat Jepang semakin bergerak maju ialah menguasai kembali sumber-sumber perekonomian, terutama untuk kepentingan militer Jepang. Hal ini ditempuh dengan cara membangun jalan kereta uap, mendirikan bank, mengizinkan pelayaran bagi kapal-kapal asing, serta mengirim misi untuk belajar pengetahuan ekonomi bangsa Barat, membuka hubungan ekonomi dengan bangsa-bangsa Barat secara lebih luas dengan membuka pabrik-pabrik di negara Jepang. Hal yang paling berhasil pasca restorasi Meiji adalah perindustrian dan perdagangan, bahkan menjadi saingan bagi bangsa Eropa dan Amerika berkat kemajuan di bidang industri. Selain itu, kemajuan industri yang pesat juga mengakibatkan Jepang terseretnya dalam peperangan. Restorasi Meiji tidak hanya dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, ataupun pendidikan, tetapi juga dalam bidang kemiliteran seperti penghapusan golongan samurai dan diadakannya wajib militer. Melalui undang-undang di tahun 1872 dengan dihapuskannya kaum samurai, fungsi pertahanan tidak lagi menjadi kewajiban satu golongan, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh rakyat negara Jepang. Sebelum restorasi Meiji, Jepang dianggap sebagai negara terbelakang. Namun setelah restorasi, dalam segala bidang, Jepang menjadi negara yang kuat dan modern, yang sejajar dengan negara-negara Barat. Dampak restorasi Meiji yakni sekitar tahun 1889, pemerintah Jepang membentuk pemerintahan yang demokratis. Restorasi Meiji dalam bidang pendidikan memberikan hasil yang cukup mengagumkan. Jepang menjadi negara pertama di Asia yang bebas buta huruf. Bahkan Jepang menjadi pelopor bagi Asia dalam usaha memajukan pendidikan. Kemajuan pendidikan menjadi fondasi bagi pembangunan negara modern. Hingga kini, Jepang bisa menjadi negara yang sangat maju. Jika channel ini bermanfaat, kalian bisa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe agar kami bisa terus memberikan konten tentang sejarah. Karena bagi kita semua, mempelajari sejarah memungkinkan kita mengetahui kesalahan yang telah terjadi di masa lalu.
atau mengetahui kunci keberhasilan para pendahulu. Terus belajar tentang sejarah karena sejarah itu penting